Pemirsa, kita beralih ke berita TVMU Jawa Tengah. BPRS Arta Surya Barokah menggelar Semarak Ramadan dengan berbagai kegiatan sosial. Semarak Ramadan ini tidak hanya dilaksanakan di kantor pusat, namun juga dilaksanakan serentak seluruh kantor cabang BPRS ASB di Jawa Tengah. Pada bulan Ramadan 1446 Hijriah, BPRS Arta Surya Barokah kembali menyemarakkan bulan Ramadan. Pada tahun ini, BPRS ASB kembali menggelar ASB berbagi, bagi takjil, buka bersama, dan pengajian. Kegiatan ASB berbagi dilaksanakan di dua panti asuhan, yakni Panti Asuhan Al-Amanah dan Panti Asuhan Kiai Ageng Majapahit. Berbagai macam sembako telah diberikan seperti beras, minyak goreng, mie instan, jajan, dan lainnya. Kami mewakili dari keluarga besar Panti Asuhan Al-Amanah mengucapkan banyak terima kasih dari BPR ASB untuk atas bantuannya, atas sembakonya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami dan memberi berkah kepada semua keluarga besar dari BPR ASB dan kedepannya tambah maju, tambah jaya gitu, Pak. Pada kegiatan bagi takjil, BPRS ASB membagikan 500 paket takjil kepada pengendara dan masyarakat umum sekitar kantor pusat BPRS ASB Kedung Mundu, Kota Semarang. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah hadir sebagai pembicara pengajian yang dilaksanakan di kantor pusat BPRS ASB Kedung Mundu, Kota Semarang. Pengajian ini dihadiri seluruh karyawan BPRS ASB yang berada di Kota Semarang. Direktur Utama BPRS ASB menjelaskan bahwa Semarak Ramadan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa peduli terhadap sosial masyarakat dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita terus lakukan, tidak hanya di bulan Ramadan aja kegiatan berbagi seperti ini, karena memang kami juga ada agenda rutin, biasanya agenda triwulanan kunjungan ke panti asuhan yang memang kita rutinkan secara bergantian antara panti asuhan satu dan yang lain. Itu tujuannya juga tadi untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, juga sebagai rasa syukur, dan semoga ini akan mendatangkan keberkahan untuk BPR Syariah Arta Surya Barokah. Tak hanya BPRS ASB Pusat yang melaksanakan Semarak Ramadan, kantor cabang BPRS ASB lainnya juga serentak menyemarakkan Ramadan dengan berbagai kegiatan yang serupa. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Muhammadiyah se-Jawa Tengah turut hadir dan ikut serta dalam penandatanganan MOU sertifikasi tanah wakaf yang digelar Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah. BPN Jawa Tengah mempercepat upaya sertifikasi tanah wakaf di wilayahnya, dan tahun ini lebih kurang 2.000 bidang tanah wakaf ditargetkan telah memiliki sertifikat resmi. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah gelar rapat koordinasi. Rapat tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU guna memperkuat kerjasama dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah Lampri menyampaikan bahwa total tanah wakaf di Jawa Tengah mencapai lebih kurang 69.000 bidang. Dari jumlah tersebut lebih kurang 2.000 bidang ditargetkan memperoleh sertifikat pada tahun ini. Ia menginstruksikan kantor pertanahan di seluruh Jawa Tengah untuk mengambil langkah konkret agar sertifikasi tanah wakaf berjalan cepat dan tepat sasaran. Salah satu langkahnya adalah melakukan verifikasi serta validasi ulang tanah wakaf sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Tentu target yang tahun ini yang ingin saya inginkan adalah target wakaf yang sebanyak-banyaknya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua BWI bahwa wakaf di Jawa Tengah 100.000 sekian, baru terdaftar 78.000 bidang, sehingga masih sisa 34.000-an bidang. Saya yakin bahwa gerakan ini justru akan menambah lagi, tidak hanya 30.000 sekian, tapi pasti semakin meningkat, semakin
banyak lagi. Itu target kami tahun ini. Karena ini adalah salah satu agenda dari program Pak Menteri ATR BPN, juga merupakan agenda program dari program prioritas Kanwil Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya ingin bahwa MUU ini yang dihadiri oleh seluruh PCNU se-Jawa Tengah, Ketua PWNU, kemudian Ketua BWI, Ketua Kanwil Kemenak, dan dari Muhammadiyah, ini saya yakin insya Allah akan berhasil dengan maksimal. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah turut menghadiri kegiatan ini. Ketua PWM Jateng Tafsir mengapresiasi langkah BPN dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Menurut Tafsir, masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat sehingga kerjasama antara BPN dan organisasi kemasyarakatan Islam perlu terus diperkuat. Mudah-mudahan dengan MOU yang sore hari ini kita tanda tangani, proses sertifikasi tanah wakaf di Muhammadiyah dan juga di NU bisa lebih lancar lagi, sehingga tidak ada tanah wakaf yang sengketa akibat sertifikat yang belum jelas. Lagi terima kasih pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional yang telah memfasilitasi acara ini. Mudah-mudahan kerjasama ini, MOU ini benar-benar bisa direalisasikan untuk memperlancar dan mempermudah proses sertifikasi tanah wakaf. Tim TVMU memberitakan. SMK Muhammadiyah 2 Muntilan atau SMK Mudamu selama bulan Ramadan gelar pengabdian masyarakat untuk siswa-siswinya. Dengan pembekalan dan penerjunan di masyarakat, maka diharapkan anak-anak SMK Mudamu mampu memberikan manfaat kepada orang banyak, memiliki keterampilan lebih dalam bidang agama dan kehidupan bermasyarakat. Mengisi bulan suci Ramadan, SMK Muhammadiyah 2 Muntilan atau SMK Mudamu meluncurkan program Mudamu Beraksi atau MUBAR. Kegiatan ini juga sebagai upaya mencetak kader pelajar berkemajuan, sehingga anak-anak tidak hanya belajar secara teori, tetapi bagaimana anak belajar kehidupan, bagaimana mengelola jamaah, dan bagaimana bermasyarakat. Ada 257 anak yang diterjunkan, terbagi menjadi 48 kelompok dan tersebar di 29 ranting Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Magelang. Salah satu tempat yang digunakan untuk kegiatan ini adalah ranting Muhammadiyah Keradenan Kecamatan Serumbung Kabupaten Magelang. Sebanyak 10 anak putra-putri yang diterjunkan. Anak-anak ini berkolaborasi dengan jamaah masjid, masyarakat dan sekolah MI Muhammadiyah Keradenan 1 untuk menjalankan programnya. Kami untuk tahun ini dari SMK Muhammadiyah 2 Muntilan ini membuat kegiatan namanya MUBAR, Mudamu Beraksi, di mana kegiatan ini adalah kegiatan di mana kita akan melatih anak untuk bermasyarakat, membaur dengan masyarakat, pimpinan ranting dan juga jamaah. Kegiatan ini juga sebagai upaya mencetak kader pelajar berkemajuan, sehingga anak-anak kita ini tidak hanya belajar secara teori, tetapi bagaimana anak akan belajar tentang kehidupan, bagaimana mengelola jamaah, bagaimana mengelola masyarakat, dan bagaimana menjadi masyarakat itu sendiri. Kemudian kami di tahun ini ada 257 anak yang kemudian tersebar menjadi 48 kelompok yang ada di kurang lebih 29 ranting yang ada di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini diawali dengan bagaimana mereka observasi tentang peluang, tantangan apa yang kemudian kegiatan ini yang bisa dimanfaatkan oleh warga, sehingga harapannya anak di samping belajar tetapi bagaimana memberikan manfaat apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat, sehingga antara sekolah dan masyarakat itu tercipta sebuah keharmonisan dan hubungan
sehingga kita bersama-sama mencetak kader yang unggul dan bermanfaat. Selain pengabdian masyarakat selama bulan Ramadan, sekolah ini memiliki program khusus diantaranya takjil on the road, dakwah digital, sholat tarawih dan tadarus bersama, serta pentasyarufan zakat. Untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah anak-anak kita dari SMK Muhammadiyah Tuamuntilan juga membantu di dalam kegiatan pesantren Ramadan hari ini yang terutama Ramadan ceria itu dalam kegiatan mereka di agenda pengabdian masyarakat. Harapan kami dari anak-anak SMK Muhammadiyah Tuamuntilan ini juga nantinya selama mengabdi kegiatan hari di Keradenan khususnya itu nanti bisa membantu anak-anak kami dalam belajar agama lebih baik. Untuk anak-anak dari SMK Muhammadiyah Tuamuntilan, kami ucapkan terima kasih yang luar biasa atas partisipasinya dalam kegiatan Ramadan ceria ini di MI Muhammadiyah Keradenan 1. Terima kasih juga kepada Pak Untung selaku Kepala SMK Muhammadiyah Tuamuntilan. SMK Mudamu merupakan salah satu sekolah pusat keunggulan di Kabupaten Magelang, memiliki program jurusan internasional yang lulusannya siap kerja di luar negeri dan siap menjadi wirausaha mandiri. Nurul Abadi memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung melaksanakan serangkaian peringatan Hari Besar Islam dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Ramadan Seru bersama anak-anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Muhammadiyah menikmati sejuknya destinasi wisata Jumprit, Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Banyak kegiatan yang dilaksanakan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dalam memperingati Hari Besar Islam 1446 Hijriah. Di antaranya buka puasa gratis bagi pengunjung rumah sakit, karyawan, petugas cleaning service, petugas parkir, dan mitra bisnis. Selain itu juga dilaksanakan pengajian internal 3 kali seminggu, bantuan sosial untuk LKSA Muhammadiyah senilai Rp21 juta, dan berbagai lomba antar karyawan, tenaga medis, dan mitra di lingkungan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Pada pertengahan bulan Ramadan digelar Ramadan Seru, buka puasa bersama anak-anak yatim dari LKSA Muhammadiyah Putra dan Putri. Acara ini dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung beserta jajaran direksi, dokter, tenaga medis, serta unsur pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung, Kepala Desa Tegalrejo, dan anak-anak LKSA Muhammadiyah Temanggung beserta para ustazah pengasuhnya. PHBI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung sampai pertengahan bulan Ramadan ini telah melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan Islami. Di antaranya adalah memberikan buka puasa gratis kepada pengunjung rumah sakit, kepada seluruh karyawan-karyawan, cleaning service, dan semuanya yang berada di area rumah sakit, termasuk tukang parkir dan lain sebagainya. Kemudian ada pengajian dalam 1 pekan 3 kali. Selanjutnya ada pengajian yang dihadiri oleh karyawan secara khusus dan keluarganya. Termasuk pada sore hari ini salah satu kegiatan yaitu berbagi bahagia kepada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Putra maupun Putri. Berbagi bersama, senang bersama. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan sedekah, termasuk sedekah untuk Palestina, yang alhamdulillah pada hari ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung bisa berdonasi untuk Palestina sebesar kurang lebih 21 juta dan insya Allah masih akan terus bertambah. Penanggung jawab kegiatan PHBI Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, Ja'far, menjelaskan agenda kegiatan PHBI cukup banyak. Di antaranya berbagai lomba seperti lomba khitobah atau pidato, lomba tilawah, dan kegiatan Islami lainnya.
Ada beberapa lomba yang dilaksanakan dalam memeriahkan bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah kami dari PJ lomba dan tali asih untuk panti asuhan. Untuk lomba ada lomba hitobah dan lomba tilawah yang diikuti oleh seluruh unit karyawan-karyawati PK Muhammadiyah Temanggung, diikuti oleh sekitar 30 peserta. Untuk kali ini kita agendanya adalah Ramadan bersama PK Muhammadiyah Temanggung di Umbul Jomprit, di mana kita mengajak anak-anak panti asuhan Muhammadiyah putra dan putri untuk buka bersama sekaligus menyampaikan tali asih dari PHBI dan MPKU sebesar Rp20.500.000. PHBI dan MPKU juga ikut andil dalam penggalangan dana untuk disalurkan sebagai bantuan atau tali asih LKSA senilai Rp21 juta dan berbuka puasa bersama warga LKSA Putra dan Putri sambil berwisata di Umbul Jomprit .0 Kaliprogo di lereng Gunung Sindoro, Temanggung. Anak-anak LKSA juga menunjukkan kegembiraannya bisa ikut berbuka puasa bersama serta menikmati indahnya view destinasi wisata Umbul Jomprit. Suasana di outdoor ini sangat menyenangkan, seru, dan juga cocok untuk para kita yang pelajar untuk belajar di sini. Kita dapat bertemu dengan teman-teman, bisa melihat pemandangan, dengan menikmati pemandangan yang ada di sini loh. Saya ucapkan terima kasih kepada RS Muhammadiyah PKU, semoga kedepannya semakin jaya. Kegiatan pentasyarufan tali asih LKSA ini merupakan bentuk kepedulian untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim menjelang perayaan Idul Fitri. Dengan membagikan kebersamaan berbuka puasa yang diisi pentas seni kreatif, diharapkan dapat memberi makna positif ibadah puasa dan menyambut Idul Fitri 1446 Hijriah. Acara juga diisi ceramah motivasi menjadi orang sukses oleh motivator dari Kabupaten Magelang. Selain itu juga menyaksikan penampilan akustik kelompok LKSA Putra yang disambut apresiasi hangat oleh seluruh peserta Ramadan Seru. Bahkan penampilan anak LKSA berkebutuhan khusus atau disabilitas rungu bicara disambut isak tangis haru saat tampil hafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Budi HP memberitakan dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah atau Lazismu Kota Magelang memiliki 6 program yang langsung menjangkau masyarakat. Beberapa di antaranya disalurkan melalui kegiatan tarawih keliling PDM Muhammadiyah Kota Magelang di 3 titik, kegiatan wilayah pimpinan cabang Muhammadiyah Magelang Utara, Magelang Selatan, dan Magelang Tengah. Tarling atau Tarawih Keliling Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang yang berlangsung di Masjid Baitul Falah Jurangombo, Kecamatan Magelang Selatan, diisi dengan program Ramadan Lazismu. Diawali dengan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, bekerja sama dengan Klinik Pratama Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan Kota Magelang, melibatkan 1 dokter dan 3 petugas medis. Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pengajian untuk anak-anak TPQ dengan pengantar dongeng Islami yang bernuansa pendidikan akhlak. Lazismu PDM Kota Magelang juga akan membangun makam Muhammadiyah di Jurangombo senilai 1,6 miliar rupiah. Penggalangan wakaf uang di bulan Ramadan ditargetkan mencapai 300 juta rupiah. Taman Makam Muhammadiyah ini menjadi bagian dari dakwah sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah bersama Lazismu, bersama majelis pemberdayaan masyarakat untuk kemudian majelis pelayanan sosial bersama-sama untuk kemudian menyediakan fasilitas Taman Makam Muhammadiyah ini. Tentu makam ini ada di dekat lokasi masjid ini juga di Jurangombo Utara. Kemudian nanti ini juga diperuntukkan tentu untuk semua umat muslim yang kemudian nanti memang menjadi bagian dari anggota di
Aum yang namanya Husnul Khotimah. Nanti kita akan ada prosedur yang kemudian perlu diikuti oleh para peserta di Aum Husnul Khotimah tersebut agar nanti bisa menjadi bagian yang kemudian dilayani mulai dari pemulasaraan jenazah sampai kemudian nanti dimakamkan di Taman Makam Muhammadiyah. Ya, jadi di sini sudah dilakukan baksos. Nah, dari hasil baksos tadi banyak pasien yang mengeluhkan adanya darah tinggi ya, terutama tensi yang tinggi. Nah, biasanya untuk tensi yang tinggi ini pasien itu mengeluhkan adanya sakit kepala atau ada yang tidak ada gejala sama sekali, tiba-tiba saat diperiksa tensinya itu tinggi. Saran dari saya, kalau sudah memiliki tensi yang tinggi, yang pertama dibatasi untuk penggunaan garam. Jadi lebih baik garam itu dikonsumsi yaitu kurang lebih 1 sendok teh per harinya, ya. Dikurangi makanan yang cepat saji, ya, yang olahannya cepat. Yang kedua, olahraga yang cukup, ya, seminggu minimal 3 kali dengan durasi 30-60 menit per harinya. Tarling putaran pertama di Magelang Utara di Masjid Al-Hikmah Menowosari, kedua di Magelang Selatan yaitu di Masjid Baitul Falah Jurangombo. Putaran ketiga dijadwalkan di Magelang Tengah di Masjid At-Taqwa Boton. Adapun 6 program lazismu yang ditasyarufkan di bulan Ramadan adalah kado dai 100 paket senilai 20 juta rupiah, paket biskuit 1.300 paket untuk duafa senilai 130 juta rupiah, kado yatim berupa santunan bagi 100 anak senilai 20 juta rupiah, kado dai untuk 100 guru TPA senilai 20 juta rupiah, kado guru untuk 100 guru honorer yang gajinya kurang dari 500.000 sebesar 200.000 rupiah per orang, dan paket tebar takjil 1.000 paket takjil senilai 20 juta rupiah. Yang keenam adalah program Back to Masjid, yaitu bantuan operasional masjid senilai 2 juta rupiah untuk 3 masjid tempat kegiatan Tarling. Seluruh program tersebut disalurkan dengan nilai 236 juta rupiah. Dalam kegiatan Ramadan ini, Lazismu mengangkat tema zakat makmurkan sesama dengan beberapa program. Ada paket biskuit bingkisan untuk umat berupa paket sembako senilai 100.000 sejumlah 1.300 paket. Ada juga paket dai, ini untuk para guru ngaji sebanyak 100 orang. Ada juga paket takjil senilai 20.000 per paket dengan target 1.000 paket. Ada juga paket bakti guru, ini untuk guru-guru TK yang gajinya di bawah 500.000 di Kota Magelang. Ada juga di Kota Magelang ini Lazismu bersama Muhammadiyah sedang membangun atau membeli tanah makam senilai 1,6 miliar yang Ramadan ini kita genjot mengajak para jamaah untuk mengamalkan jariahnya melalui program wakaf tanah makam. Saya sendiri untuk menjadi guru honorer itu bermanfaat sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas Lazismu sudah memberikan banyak manfaat dari kado ini. Semoga Lazismu semakin maju, semakin berkembang, lancar segalanya. Kegiatan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan pemeriksaan dan pengobatan, lalu dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dan sholat tarawih berjamaah. Budi HP memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahlan Rais memberikan tausiah dalam pengajian refreshing pimpinan PDM Kota Surakarta di Gedung Dakwah Balai Muhammadiyah Kota Surakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya mengambil hikmah Ramadan untuk meningkatkan semangat atau giroh dalam bermuhammadiyah. Kita membuat celana panjang atau pantalon di penjahit bisa molor. Pengajian Muhammadiyah Kota Surakarta ini dihadiri oleh ratusan pengurus Muhammadiyah dari pimpinan daerah Muhammadiyah, unit pembantu pimpinan atau UPP PDM Kota Surakarta,
perwakilan organisasi otonom daerah, pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah, serta pimpinan amal usaha Muhammadiyah atau AUM sekota Surakarta. Di akhir acara, PDM Kota Surakarta juga menyerahkan dana stimulan operasional. Di hadapan ratusan peserta, Dahlan Rais menekankan bahwa ibadah dalam bulan Ramadan tidak boleh hanya dipahami dalam aspek formalitas saja. Menurutnya, ibadah harus menyentuh dimensi spiritual yang berujung pada dampak sosial. Ia menambahkan, jika dicermati, ibadah dalam Islam selalu bermuara pada kebaikan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, jangan hanya memahami ibadah secara formal, tetapi tangkap pesan spiritualnya agar dapat memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat. Dahlan Rais juga mengajak para kader Muhammadiyah untuk terus meningkatkan semangat dalam berorganisasi dan memahami Islam sesuai dengan konsep Islam berkemajuan. Hal itu sebagaimana yang diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah. Salah satu wujudnya adalah pengembangan konsep wasatiyah atau moderasi dalam Islam. Terkait dengan berdirinya Universitas Muhammadiyah PKU di Surakarta, Dahlan Rais menyampaikan apresiasi. Dengan demikian, kini Muhammadiyah memiliki 3 universitas di kota Surakarta, yakni Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Aisyah Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah PKU. Berdirinya Universitas Muhammadiyah ketiga di Solo, yaitu Universitas Muhammadiyah PKU. Sehingga Muhammadiyah memiliki 3, yaitu UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian UNISA, Universitas Aisyah Surakarta, dan yang terakhir Universitas Muhammadiyah PKU. Saya kira tetap saja pendidikan itu menjadi bagian yang paling strategis dalam pembangunan bangsa. Dengan pendidikan yang kuat, kita optimis Muhammadiyah ke depan dan masyarakat bangsa secara keseluruhan akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kita tingkatkan kualitas pendidikan sehingga kemudian kita sejajar, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di antara bangsa-bangsa di dunia yang semakin mengglobal ini. Insya Allah. Sementara itu, salah satu peserta pengajian, Pujinta, yang juga merupakan pimpinan Lembaga Seni Budaya dan Olahraga Muhammadiyah, mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Ia mengaku merasa mendapatkan dorongan semangat untuk terus berbenah dan bergerak memajukan persyarikatan. Terkait dengan purnanya tadi kegiatan refreshing pimpinan Muhammadiyah daerah Kota Surakarta, diambil intinya adalah untuk membangun dan memotivasi semua pimpinan terutama dan anggota Muhammadiyah untuk berbenah diri tentang kedisiplinan, ibadah, dan muamalah yang lain. Ini salah satunya sebagai motivasi ke depan untuk lebih maju, lebih baik, dan disiplin untuk seterusnya. Terima kasih saja. Melalui pengajian ini diharapkan semangat bermuhammadiyah semakin kuat sejalan dengan pesan Ramadan yang tidak hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga berdampak bagi kemajuan umat dan masyarakat. Arianto memberitakan dari Surakarta, Jawa Tengah.